Oke, Kano Joshi di video catatan Weibo. Ya, sebelumnya ngebahas anime sedih, sekarang ngebahas anime action lagi. Karena anime ini cukup membuatku menikmati waktunya nonton gitu. Kayak nonton dapat intensi yang baik dan pengalaman menonton yang menurutku cukup seru. Apalagi ya, sesuai dengan thumbnail, sesuai judul, Eminence of the Shadow, benar ya namanya, Eminence in the Shadow, atau Kage no Jitsuryokusha Minari Takete. Ya. Topiknya sama, ngebahas dulu tentang latar belakang autornya, animenya, dan produksinya, semacam itunya, baru masuk ke video reviewnya. Sebelum itu, gambaran kasar tentang anime Kage no Jitsuryokusha Minari Takete itu apa gitu, apa sih yang terlibat dari setelah mendengar judulnya itu. Ya, kage, udah dengar kata kage berarti kan ada sesuatu yang gelap, bayangan gitu. Lalu perlu diingat bahwa ini adalah anime isekai ya, isekai dengan reinkarnasi, jadi fantasy world with sword and magic base. Tapi kita lihat ya, apakah semenarik itu. Udah nyiapin kayak catatannya, menurutku ini catatannya nggak terlalu banyak, lebih ke mendominasi kepada banyaknya review yang aku tulis di sini. Tapi untuk informasinya, disclaimer dulu, nggak sebanyak itu. Kita mulai dulu ya dari sinopsis singkatnya. Sinopsis singkatnya itu, seorang pemuda itu bertekad untuk memiliki kekuatan dan menjadi penguasa di balik bayang-bayang gitu. Memiliki kekuatan ya super gitu loh, kayak aku ingin menjadi penguasa kegelapan atau apapun itulah ya, pengen menjadi orang yang memiliki kekuatan intinya. Lalu dia dalam prosesnya dia memilih untuk terjun dan lompat ke truk. Dia loncat, memilih untuk loncat ke truk. Wow. Dan akhirnya mulailah cerita Kage no Jitsuryokusha itu. Kita masuk ke bagian autornya. Nah, autor dari cerita ini adalah Daisuke Aizawa, atau bisa disebut Akasatana Sensei. Udah cukup itu, aku nggak dapet informasi tentang biografinya dia. Kok biografi sih? Ya intinya tentang ya gitulah ya, biografi ya. Bener sih, informasi biografi dia kayak lahir dia kapan atau apa, sesuatu yang berbau private yang simpel kayak gitu nggak ada, apalagi fotonya. Jadi itu aja namanya ya. Langsung kita masuk ke about introduction, langsung ke skip nih ya, autornya. Kage no Jitsuryokusha Minari Takete adalah sebuah novel ringan yang ditulis oleh Daisuke Aizawa dan diilustrasikan oleh Touzai. Itu novel ringannya diilustrasikan oleh Touzai ya. Lalu series ini dimuat pada bulan Mei 2018 di situs web penerbitan Shousetskani Naro. Lalu seri ini diakuisisi oleh Enterbrain dan telah menerbitkan 5 volume sejak bulan November 2018. Diakuisisi akhirnya oleh perusahaan ya. Dan series komiknya itu diilustrasikan oleh Anri Sakano dan diterbitkan oleh Kadokawa Shoten ya, udah ada Kadokawanya nih ya. Di tahun 2018 ya, di tanggal 26 Desember. Dia ada berjumlah 10 volume untuk komiknya. Lalu untuk anime, studio yang membuat atau menggarap anime Kage no Jitsuryokusha ini adalah Nexus. Namanya cukup tidak familiar ya, karena informasi yang aku dapat dari My Anime List, Nexus itu hanya bikin sedikit animenya ya, kira-kira 9 atau 10 anime yang dia bikin di saat video ini dibuat. Animenya tayang pada tanggal 5 Oktober
2022 sampai terakhir episode 20 kemarin di 15 Februari 2023. Totalnya jumlahnya 20 episode anime untuk season pertama. Ini yang akan kita bahas ya. Lalu ada juga series biasa buatan Kadokawa, ada kayak cibi-cibian gitu, namanya Kagejitsu. Itu berjumlah 17 episode dan bisa kalian tonton ada di YouTube Kadokawa ya. Untuk sekarang masih bisa ditonton, kalau untuk nanti kurang tahu. Kita masuk ke staffnya ya, orang-orang yang membuat anime ini ada. Pertama ada produsernya, itu Watase Shota. Untuk direkturnya itu ada Nakanishi Kazuya kalau salah namanya, dan sound directornya Aketagawa Jin, dan masih banyak lagi. Kalau ada mau tambah-tambahan bisa tulis aja atau apa silakan. Oke, ini langsung ke topik utamanya lah, langsung review lah gitu kan. Dari grafis, untuk grafis ya menurutku Nexus itu udah buat anime ini dengan sangat-sangat baik, cukup oke. Grafisnya bisa dinikmati dengan latar malamnya mereka, terus warna kontras yang dipakai, grafisnya juga, CGI yang dipakai juga, kayak orang-orangannya juga kayak misalnya di kota nih ada orang jalan atau apa, itu menurutku dibuat dengan baik untuk anime di akhir tahun 2022 ya. Masih pemulihan setelah pandemi kan orang-orang sana, jadi ini terbilang cukup well made ya, untuk bagus lah. Style animenya tuh oke, asik gitu kan, ada imo-imonya gimana itu kan, masih style anime tahun 2010-2015 gitu, dan itu bagus. Lalu ya tidak diragukan lagi untuk efek battle-nya, jurus-jurusnya, warnanya dibuat lebih kontras, terus waktu battle slow-mo-nya itu keren grafisnya. Untuk alur cerita ya, aku bisa bilang pribadi anime ini cukup klise ya, cukup bisa ketebak gitu arahnya kemana. MC yang overpower, terus yang menutupi kekuatannya itu kayak base formula yang dipakai. Dan menurutku yang menariknya di sini adalah gimana author ini ngebuat world development-nya itu kayak karakter utama dengan fantasi Chunibyo gitu, fantasi tipe-tipe Chunibyo yang nggak tahu Chunibyo itu apa. Chunibyo itu kayak gejala di mana anak-anak puber itu berfantasi cukup spektakuler ya, cukup fantasi cukup apa gitu ya, cukup agak lebih wow gitu loh, di luar nalar coy. Ya kayak gitu. Dan world building di anime ini menurutku cukup oke ya, karena author tuh mendukung kecunian di MC-nya itu kan. Menurutku ya kayak sesuatu yang diinginkan MC itu benar-benar diberikan sama autornya gitu, dan autornya pingin yang seperti ini dan arahnya ke sana, dan itu menurutku sangat-sangat harmoni dan enak gitu kombinasinya. Karena ini oke loh, ceritanya menurutku cukup oke meskipun terlihat klise ya. Oke, untuk actionnya sendiri, untuk dari world-nya itu aku agak sedikit kaget ya di sini. Aku mengira bahwa di actionnya tuh bakal ada kayak tipe-tipe roll, tipe-tipe isekai atau RPG role playing games gitu kan, roll yang ada di RPG gitu, kayak ada Wizard, Warrior Time dan teman-teman. Ternyata enggak, ternyata sistem magicnya itu berbeda, dan aku suka sistem magic yang kayak gini, aku cukup fresh gitu. Magicnya lebih kepada pedangnya, pengaliran diri mereka terhadap magic atau kayak sihirnya mereka itu. Dan yang aku suka itu teknologi uap di situ. Jadi ada kayak vintage-nya dunia di kehidupannya karakter utama sebelumnya gitu kan. Teknologinya masih terasa kan di situ, kayaknya kalau nggak salah itu sistem uap kalau tidak salah. Tapi masih ada sihir dan pedang gitu. Dan itu cukup enak gitu loh untuk dilihat. World-nya tuh enak, asik. Begitu juga ada grand piano, pengembangan yang dimana pengetahuan yang dibawa protagonis utama di situ ternyata dipakai di world itu, dan itu bagus. Bagaimana mereka mengimplementasikannya itu bagus. Untuk komedinya, nah ini yang mungkin aku bisa bilang mirip sama Overlord, di bagian dimana ada kesalahpahaman, dan kesalahpahaman itu terus lurus, kesalahpahamannya lurus. Kayak misalnya salah artian di subordinate, atau bisa dibilang kayak
bawahan itu kurang mengerti maksud dari atasan mereka gitu, jokes yang kayak gitu. Tapi mereka bukannya berpikir negatif ya tentang atasan mereka, lebih kepada atasan mereka itu terlihat lebih superior di mata mereka, dan berpikir tindakan apapun yang dilakukan oleh superior mereka itu jauh melebihi batas nalar mereka, dan mereka menganggap itu bagus, dan mereka menyelaraskan apa yang diinginkan oleh ketua mereka. Kayak Overlord ini, Ainz ngapain, bawahannya kayak dan Eminence of the Shadow itu memiliki vibe yang mirip, nggak sama 100% tapi ini mirip. Dan menurutku komedi di anime ini cukup asik, enak, menjadi nilai plus yang bisa jadi pertimbangan gitu untuk menambah rasa untuk menonton anime ini gitu. Ini loh nilai poin komedi ini masuk gitu. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, karakter. Kayak karakter utama itu di sini menurutku dibuat tanpa adanya kelemahan, dalam artian kayak autornya itu mewujudkan semua dunia di mana dunia imajinasi protagonis di mana itu beriringan dengan keinginan protagonisnya, dan itu lurus gitu loh, seiring dengan apa yang protagonis inginkan. Karakter utamanya dulu itu kayak Sid Kageno atau Shadow itu menurutku salah satu karakter yang bagus, well made. Aku sempet agak-agak bingung gitu, biasanya formula untuk anak-anak biasanya formula untuk karakter utama protagonis yang usia Sid Kageno itu biasanya pakai sesuatu kekurangan yang kayak naif, lebih blind, lebih spiritnya lebih lurus, lebih brutal. Tapi di sini Sid dibuat sangat-sangat baik, kayak wadahnya tuh lebih besar, anaknya tuh lempeng aja, polos gitu, tapi kepolosan dia itu tidak melebihi batas sesuatu yang keterlaluan gitu loh, dan masih terbilang kayak imajinasinya dia itu hanya kayak anak cowok pada umumnya, dia suka ini, dia fokus pada ini, dan dia menekuni itu sampai ya udah aku suka ini aja, udah sekedar itu gitu. Tapi dalam artian yang baik gitu. Dan autornya kayak membuat tak buatin world buildingnya, heroin nyonyol gitu, dan berjalan deh. Dan untuk season 1 ini ya, season 1 Eminence in the Shadow ini aku kurang merasa penekanan gitu loh, harusnya mereka lebih menekankan lagi karakter-karakter di sekitar protagonis itu, kayak lebih tepatnya sih 7 shadow-nya ya. Aku lebih pengen ada mereka itu lebih dapat screen time atau nge-reveal lah setidaknya masa lalu mereka secara lebih detail gitu, supaya dapat empati penonton, supaya dapat karakter development-nya. Ketika mereka dapat karakter development kan akhirnya kita mulai ini ya. Tapi aku merasa mungkin itu akan terjadi di season yang akan selanjutnya, kalau memang ada season 2 atau season 3. Aku berharap setidaknya karakter-karakter itu lebih dapat penekanannya gitu. Soalnya di season 1 tuh lebih kepada karakter-karakter yang ada di arc-arcnya itu aja gitu. Misalnya arc A, nanti karakter yang berkaitan di arc A itu doang gitu. Tapi orang-orang yang berada di sekitarnya karakter protagonis utama atau pihaknya protagonis utama itu kurang gitu. Ya bisa terselesaikan sih masalah ini, kayak kekurangan interaksinya itu diselesaikan lewat Kagejitsu itu yang Chibi itu, show Chibi. Aku cukup enjoy itu, show-nya bagus. Jadi lebih bisa melengkapi kekurangan itu loh, kekurangan 7 bayangan atau Shichikage itu, Seven Shadow gitu kalau nggak salah namanya ya. Dan ya aspek karakter development-nya oke. Ini tipe-tipe kayak tadi aku bilang karakter utamanya itu cukup well made, overpower, dibuat kayak gitu. Ini lebih kepada, kalau aku melihatnya mirip One Punch Man ya. Karakter utamanya itu udah dibuat lebih sebagai penerangnya. Jadi karakter development-nya itu hanya karakter yang ada di sekitar karakter protagonisnya gitu. Meskipun pada intinya masih semua plot atau alurnya itu berjalan sesuai jalannya protagonis utama ya. Tapi itu tadi, ini adalah anime yang biasanya menekankan pada side karakternya gitu, karena karakter utama udah dibuat kayak
oh udah ini udah utuh nih, karakternya udah kompleks, udah apa, jadi tinggal execute aja, tinggal udah jalan gitu. Nah yang ngikutin tuh nanti biasanya karakter-karakter sampingan itu atau karakter yang di sekitar protagonis utamanya, biasanya seperti itu biasanya. Kita masuk ke musik yang keempat. Apa ya, menurutku ini asik ya, ini beneran vibe anime 2015-2010 yang berbau pedang dan sihir lah basically, dan efeknya maksudnya sound effectnya itu cukup asik didengar, renyah, ting. Aku selalu suka pedang ada suara, terutama gaya-gaya pedang atau gaya-gaya bertarung yang kayak Vergil gitu kan, dari DMC itu yang ada efeknya kayak gitu, cing gitu, ting itu no doubt, tidak ada keraguan, bagus. Untuk BGM-nya menurutku asik, keren dan enjoyable. BGM-nya terutama waktu masuk ke scene dimana karakter Shadow itu muncul, itu BGM-nya cukup apa ya, menurutku cukup identik, cukup ada karakter di situ. Ya, untuk musik itu menurutku cukup membuatku tertarik karena pertama Kadokawa nih, ini pasti urusannya Kadokawa yang biasanya ngurus beginian, dan membuatku semakin mendapatkan perasaan di mana wah ini mirip Overlord nih. Ya. Opening 1 itu diisi oleh OXT, judulnya Highest. Waktu aku dengerin opening tuh, ini opening enak nih, renyah gitu. Langsung aku teringat Overlord. Ya yang dimana kita tahu ya komedinya sempat apa ya, mirip lah dengan Overlord. Lalu untuk endingnya ini aku juga suka tipe-tipe ending yang kayak gini, ending yang dinyanyikan oleh voice actor, dan itu bervariasi karena opsi apa namanya, aku nggak tahu ya, heroin utama atau gimana ini nyebutnya, 7 orang ini si Chikage ini, 7 Shadow Garden member utama ini menyanyikan lagu ending judulnya Darling in the Night by Seven Shadow, dan itu oke. Ya, masuk ke yang terakhir, kesimpulan. Langsung ini ke poin yang menurutku cukup menarik untuk dibicarakan. Apakah anime ini cringe? Well, jawabannya sih menurutku enggak. Aku tidak merasa anime ini cringe. Enggak sama sekali, anime ini dibuat sangat baik. Kalau kalian merasa Chunibyo itu cringe ya, menurutku enggak. Aku lebih enjoy aja. Itu fantasi itu ya orang pasti bebas saja. Tapi ya namanya interpretasi orang, bagaimana orang menanggapinya itu pasti berbeda-beda, dan ya aku nggak bisa menyalahkan itu. Tapi overall ini anime kalau dibilang mirip Overlord secara overall, lebih kepada komedinya sih. Ini komedinya mirip Overlord, kesalahpahaman yang terus lurus aja gitu kan, tapi dibuatnya tuh well banget, bagus, asik. Aku suka Overlord juga begitu. Lalu apa ya, aku nggak akan ngebahas tentang hal lain karena tadi udah dibahas, cuman yang satu hal yang tadi aku lebih berharap kepada mungkin di season 2 atau season 3 atau film atau OVA atau apapun lebih bisa menekankan karakter aja menurutku, karena ini animenya bagus banget cuy, grafis udah oke, style artnya bagus, MC-nya oke, terus komedinya juga bagus. Iya, meskipun agak roller coaster ya, nggak semua kontennya tuh bisa dibilang kayak wah banget, tapi aku sih lebih prefer episode 1 sama episodenya 20. 2 episode itu menurutku cukup memberikan kesan yang bagus pada anime ini menurutku pribadi, episode 1 sama episode 22. Dan itu tadi aku berharap penekanan karakternya lebih dapat lagi, karena anime ini terbilang cukup fast pace, bisa dibilang kayak cepet alurnya, mereka cepet banget nyuguhin arc-arcnya, cepet banget. Jadi arc sebelumnya tuh kehilangan apa ya rasanya gitu loh, sekedar kalian kayak cukup tahu gitu loh. Tapi aku lebih berharap kayak ada feeling yang membekas di situ, terutama kayak karakter Midgard bersaudara Alexia atau Iris atau Rose, ya Jimina Seinen, dan juga aku lupa itu
itu ya. Pokoknya ya aku berharap sih lebih pada reveal atau masa lalu di tiap 7 shadow itu ya, lebih pada pendekatannya, karena aku pribadi nggak baca novelnya, nggak baca light novelnya ataupun komiknya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngebaca itu dan mau nambah-nambahin, silakan bang, nanti ada ini, ada waktunya kok gini-gini, dan aku akan menantikan waktu-waktu itu di animenya tentu. Jadi pertanyaan terakhir adalah, apakah real anime ini bisa menjadi opsi kalian untuk menonton anime action komedi fantasi di tahun 2023 atau mungkin tahun-tahun berikutnya kalian nonton video ini? Yes, ini masih relevan, masih asik, masih seru. Aku suka loh desain karakternya tuh, aku suka desain bajunya tuh, terutama aku suka desain karakternya tuh sangat asik, terutama buatku ya. Shadow tuh keren, aku suka apa ya, berbaur sesuatu yang kayak gitu ya, karena mungkin apa ya, aku masih ada perasaan cunibio gitu ya, yang ngerti lah, yang buat yang ngerti. Nah, jadi udah sekian itu aja Kage no Jutsu atau Eminence in the Shadow. Kalau ada yang mau nambah-nambahin silahkan tulis, kalau ada yang mau koreksi juga boleh, atau mau kritik juga silakan. Kalau kalian ada yang setuju atau nggak setuju boleh dibahas, diskusiin di situ di bawah. Kalau suka dengan ini bisa like, kalau nggak suka dislike. Terima kasih yang udah nyimak ini sampai selesai. Semoga hari kalian menyenangkan dan konomega kono migi te ni wa 大きな力を持たない。この力が